Shalom Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabar? Kiranya semua dalam keadaan baik dan sehat dalam naungan Tuhan Yesus Kristus. Mari hari ini kita kembali datang ke hadapan Tuhan. Kita mengucap syukur atas semua kebaikan-Nya. Kita menyembah Dia, memuji Dia, dan mengagungkan Dia atas segala kebaikan Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kita sampai dengan pagi ini. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Glory. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Katakan kekuatan dalam hidupku. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanmu, tak akan goyang seluruh hidupku, tak akan goyang selamanya. Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tanganmu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Haleluya. Kekuatan di Bapak Ibu sekalian, mari kita aminkan pujian penyembahan kita. Hanya di dalam Yesus engkau dan saya mampu menjalani kehidupan. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita datang kepada Yesus. Kita mau menyembah Dia, berseru kepada Dia, maka Dia akan menjawab Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tanganmu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tanganmu
selamanya. Haleluya. Glory, haleluya Yesus. Glory, haleluya. Engkau ajaib Tuhan. Yesus, kami sembah, kami agungkan Engkau Yesus. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Yesus, Engkau ajaib Tuhan. Glory, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Katakan Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi katakan Yesus memegangku. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus
Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik dan Engkau teramat baik buat kehidupan kami. Engkau yang selalu memegang kehidupan kami. Engkau yang selalu mengedangkan tangan-Mu untuk menarik kami, memegang kehidupan kami sepanjang minggu ini. Sudah kami rasakan Engkau luar biasa Tuhan. Engkau janji-Mu ya dan amin. Meskipun kami menghadapi apapun di dalam kehidupan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami janji-Mu itu ya dan amin buat kehidupan kami. Kami rasakan Tuhan, sampai pagi hari ini pun Engkau adalah sangat baik buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih jemaat-Mu, pelayan-Mu. Pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang boleh sudah bersiap Tuhan untuk di dalam kebaktian ini mereka melayani Engkau. Engkau sudah persiapkan pagi hari ini, berkati mereka. Urapi mereka satu persatu Tuhan, dari atas mimbar sampai ke pintu gerbang sana. Dan seluruh jemaat-Mu kami bawa Tuhan, yang saat ini mereka bersiap-siap, dan yang sudah ada mungkin di dalam Tuhan rumah mereka bersiap-siap untuk memasuki ibadah. Kami percaya Tuhan, saat ini Engkau menyentuh hati mereka. Persiapkan hati mereka untuk masuk lebih dalam di dalam hadirat-Mu, masuk lebih dalam di dalam ibadah ini, ibadah yang penuh kuasa. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau akan menyentuh setiap hati jemaat-Mu Tuhan, melalui puji-pujian, melalui firman-Mu Tuhan di pagi hari ini. Dan kami percaya begitu kami selesai beribadah pagi hari ini, ada berkat, ada kuasa, ada mujizat pemulihan yang terjadi di dalam kehidupan kami ini. Jadikan ibadah ini adalah ibadah yang penuh kebangunan rohani, ibadah yang penuh akan curahan kasih dan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami akan bersuka cita mengucap syukur atas keselamatan yang sudah Kau beri di dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan, ada kuasa-kuasa yang bukan dari kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya kami sudah kalahkan semuanya itu, dan kami bertindak saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus dan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-kuasa itu, kuasa iblis, kuasa kedagingan manusia sudah dihancurkan. Haleluya. Dan kami akan habiskan kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami. Kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, ada sukacita Bapak sekalian? Amin. Walaupun kita beribadah secara online, tapi tidak menjauhkan kita daripada kita secara pribadi, karena roh Tuhan mempersatukan kita dalam puji-pujian. Haleluya. Kita akan satu pujian, ku selalu memandang Tuhan. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memujinya, ku percaya kepada Tuhan, ku berharap kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan melindungiku. Setia ku takkan goyah, menghadapi semua musuh. Katakan, ku selalu memandang Tuhan, memandang Tuhan, ku selalu memujinya, ku percaya kepada Tuhan, ku berharap kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Sebab Dia Tuhan kan goyah, menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, milikku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, milikku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamamu. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji-Nya, ku percaya kepada Tuhan, ku berharap kepada-Nya. Ya, siang malam ingat Tuhan, karena Tuhan melindungiku. Sebab Dia Tuhan akan
semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan. Diriku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama. Kiri kananku ada Tuhan. Sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama. Kiri kananku ada Tuhan. Milikku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang ku cinta. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang berkuasa. Pandang saja kepada Yesus dengan bersuka. Kita pandang terus pada Yesus, hati terhibur. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang ku cinta. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang berkuasa. Pandang saja kepada Yesus dengan bersuka. Kita pandang terus pada Yesus, hati terhibur. Pandang terus padanya, jangan menoleh, jalan terus. Jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Pandang terus kepadanya, jangan menoleh, jalan terus. Jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Pandang saja Yesus, pandang saja Yesus. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan pada Tuhan. Saudara yang kekasih, kita memandang Tuhan. Kenapa? Dia juga memandangmu dan memandangku setiap saat. Dia tahu dimanapun engkau dan saya berada. Dia tahu apapun yang kau lakukan. Dia tahu apa yang kau berbuat. Maka untuk itu Bapak sekalian, jangan lupa Dia memandangmu. Untuk itu teman-teman Bapak sekalian, mari kita mau senantiasa berpengharapan kepada Tuhan. Agar pandangan kita kepada Tuhan, pandangan Tuhan kepada kita bisa terpaut menjadi satu kekuatan untuk memberikan kita kekuatan-kekuatan daripada Tuhan. Haleluya. Kita akan pujian lagi pengharapan. Di atas Golgota, Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus, Dia harapanku. Katakan pengharapan. Pengharapanku hanya Yesus saja. Jiwaku yang sungguh, Yesus, Dia harapanku. Katakan Yesus, Yesus harapan jiwaku. Yesus menebus dosaku, ya. Dia pohon zaman dan kemenanganku. Yesus, Dia harapanku.
Yesus dalam aku. Yesus diangkat jiwaku. Yesus melepas dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku. Yesus dia harapan, pengharapan, pengharapanku. Hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Ya haleluya, Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus dia harapan. Katakan Yesus dia harapan. Yesus harapan jiwaku. Oh, Yesus menerima dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku. Yesus dia harapan. Katakan Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Ya Yesus melepas dosaku. Ya pohon selamat dan kemenanganku. Yesus dia harapan. Yesus dia harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus menerima dosaku. Ya pohon selamat dan kemenanganku. Yesus dia harapanku. Yesus dia harapanku. Yesus harapanku. Haleluya, 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 haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara kekasih dalam Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk menerima harapan-harapan itu yang Tuhan telah janjikan bagimu dan bagiku. Asalkan engkau dan saya taat dan patuh kepada apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Mari Bapak sekalian, siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, siapkan jiwa kita, terlebih siapkan telinga kita untuk mendengar harapan-harapan itu dari firman Tuhan yang sebentar akan diberikan untuk kita. Haleluya, 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 haleluya Yesus, haleluya Tuhan, haleluya Yesus, haleluya, glory, haleluya. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kamu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku.
dan kuasa-Mu nyata. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menolong seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai hidupku. Kau menara dan perisai hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Haleluya. Glory, haleluya. 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 Glory, haleluya. 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 Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah sumber pengharapan kami Tuhan. Engkau Bapa yang sanggup menolong kami. Engkau Yesus yang senantiasa memperhatikan kami Tuhan. Engkau tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Di pagi hari ini Bapa, Tuhan mengenal siapa kami pribadi, lepas pribadi Tuhan, beserta semua jemaat-Mu Tuhan yang secara online bersama-sama yang kami beribadah Tuhan. Tuhan telah pandang kami dan kami ajari untuk memandang Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan berharap hanya kepada Engkau Tuhan. Hancurkan segala kesombongan manusia, hancurkan segala keangkuhan manusia di dalam nama Yesus. Tuhan lembutkan hati kami, lembutkan pikiran kami Tuhan, lembutkan jiwa kami Tuhan, sehingga hanya Engkaulah satu-satunya dalam hidup kami, yang membawa kami Tuhan ke jalan kebenaran, yang membawa kami Tuhan ke mana rumput yang hijau, yang senantiasa menjauhi kami Tuhan.
Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kami sudah memberikan kepada Engkau Bapa persembahan melalui buah-buah bibir kami Tuhan. Terimalah semuanya itu sebagai satu persembahan yang menenangkan hati Tuhan dan berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, saat ini kami mohon, bersedialah berfirman kepada kami Tuhan. Kami mau bersedia dan bersiap menerima firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sebentar akan menampakkannya Tuhan. Bungkus dengan kekuatan Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga semua pembicaraan, semua kata, semua kalimat, semua itu adalah kalimat dan kata daripada Yesus. Itu firman Tuhan, sumber kesembuhan kami, sumber pertolongan kami, sumber pengharapan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan berfirman kepada kami dan kami siap menerimanya. Saudara kekasih yang siap menerima firman Tuhan, katakan haleluya, amin. Waktu dan tempat kami berikan kepada hamba Tuhan. Haleluya. Saya mengucap syukur pada Tuhan di pagi hari ini karena bisa menemui saudara kembali meskipun melalui online. Saudara yang terkasih, saya mengucap syukur karena kita semua dalam keadaan baik dan ada dalam pemeliharaan Tuhan juga. Saudara yang terkasih, di pagi hari ini saatnya kita mendengarkan firman Tuhan sebagai dasar buat kehidupan kita sepanjang minggu ini dan sebagai makanan rohani buat kehidupan saudara semua. Pada pagi hari ini saya akan membawakan sebuah tema, yaitu kunci pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Tentunya kita semua anak-anak Tuhan ingin dipelihara oleh Tuhan. Tentunya semua anak-anak Tuhan ingin bahwa kehidupannya dipelihara oleh Tuhan. Amin, saudara. Saya yakin saya dan saudara menginginkan hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita buka di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-25. Begini firman Tuhan, saya bacakan untuk saudara. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah aku lihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Ada haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Saudara yang terkasih, jemaat GPDI Paracletos Purwokerto yang saya kasih di dalam Tuhan, sesuai dengan tema kita di pagi hari ini, yaitu kunci pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Kita bisa melihat melalui Mazmur 37 ayat 25. Mazmur 37 ini tidak dikatakan bahwa ini adalah mazmur pujian atau lagu-lagu pujian yang biasa yang Mazmur Daud lakukan di ayat-ayat atau pasal-pasal yang lain. Tapi khusus di ayat ini tidak diberitahukan bahwa ini adalah lagu. Ini adalah mazmur teladan atau mazmur hikmat. Bagaimana Mazmur Daud menuliskan kata-kata ini adalah sebagai teladan bagaimana orang-orang percaya harus hidup. Ya, harus hidup. Bagaimana merefleksikan ayat-ayat ini di dalam kehidupan sehari-hari. Dan di ayat 25 ini kita lihat ini adalah pengalaman Daud. Dikatakan dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Artinya dari muda sampai tua. Ini menggambarkan seumur hidup Daud. Daud menyaksikan, Daud menyaksikan bahwa orang yang benar plus anak-anaknya dikatakan ini, ya, dikatakan
anak cucunya orang benar, anak-anaknya orang benar. Menggambarkan apa? Keluarga dari orang benar itu tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Artinya orang benar, dirinya pribadi, beserta mungkin istrinya, suaminya, siapapun yang ada di dalam keluarga itu, kalau orang itu benar di hadapan Tuhan, pasti ada pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan di dalam keluarga. Itu adalah tujuan utama Tuhan memberkati setiap manusia. Kuncinya tetapi saudara-saudara, kebanyakan kita melihat berkat, dan berkat, tapi tanpa melihat bagaimana kita bisa meraih berkat Tuhan itu. Kita terlalu banyak, berkat itu ibarat permen, ibarat anak kecil yang meminta permen, meminta permen kepada orang tua. Pergi ke sebuah mall, pergi ke sebuah toko, dia lihat permen yang baik. Papa, mama, tuh candy, aku pengen permen, pengen permen yang itu, aku pengen permen yang itu. Saudara-saudara terkasih, ini sama saja gambaran tentang kehidupan rohani anak-anak. Amin, saudara. Kehidupan rohani anak-anak itu, kehidupannya penuh dengan pengen permen, pengen yang manis, pengen yang itu, pengen yang ini, pengen yang itu. Tetapi saya ingin beritahu kepada saudara di pagi hari ini, anak-anak kecil itu tidak tahu bagaimana papanya, mamanya bisa mendapatkan permen itu. Yang penting dia pulang keluar dari toko itu bawa permen. Nah, tetapi yang ingin saya beritahu saudara pada pagi hari ini, anak-anak atau orang-orang percaya atau anak-anak Tuhan yang mempunyai iman yang dewasa, dia harus tahu bagaimana ayah ibunya mendapatkan permen itu. Benar? Orang anak-anak yang sudah dewasa, sudah akil balik, dia akhirnya mengerti kenapa papa mamanya bisa membelikan dia. Permen itu bisa didapatkannya. Begitu juga gambaran kita sebagai anak-anak Tuhan yang dewasa. Janganlah di dalam pikiran kerohanian kita hanya berkat, kita mendapatkan berkat ini, bagaimana mendapatkan berkat ini, bagaimana saya harus bisa mendapatkan ini itu di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, tetapi tidak tahu bagaimana mendapatkannya. Hanya minta dan minta dan minta. Padahal firman Tuhan mengatakan ada kuncinya setiap berkat. Bagaimana mendapatkannya? Mungkin pada waktu kita punya kerohanian yang masih anak-anak, Tuhan memberikan saat itu berkat atau candy-candy, candy-candy yang kita minta. Tetapi lambat laun kita harus tahu, kita harus tumbuh menjadi iman yang menjadi dewasa. Bagaimana mendapatkannya, bukan hanya minta. Benar saudara-saudara? Oleh karena itu begitu juga kita mempelajari firman Tuhan. Kita mempelajari firman Tuhan. Ada pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Kita minta pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Kita minta penyertaan Tuhan yang ajaib. Tapi tidak tahu bagaimana syaratnya kita mendapatkannya. Karena apa? Sebenarnya untuk mendapatkan itu ada syarat dan kuncinya. Di sini jelas terlihat bahwa ada pemeliharaan Tuhan di dalam keluarga. Tetapi kuncinya apa? Di ayat ini kita lihat. Tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Saudara yang terkasih, inilah kuncinya buat kita semua di pagi hari ini. Kalau engkau mau ada pemeliharaan Tuhan di dalam keluarga, bukan hanya engkau pribadi, hai sang suami, hai sang istri, hai sang anak, bukan hanya engkau saja yang akan diberkati oleh Tuhan, tetapi seluruh isi keluarga saudara akan diberkati Tuhan. Tetapi firman Tuhan di pagi hari ini mengatakan ada kuncinya, yaitu engkau harus menjadi orang yang benar terlebih dahulu. Ini kuncinya. Dan banyak orang gak ngerti saudara, hanya minta dan minta dan minta. Tetapi pada pagi hari ini melalui firman Tuhan ingin mengatakan kepada kita, mengajari kepada kita, engkau bisa minta apa saja. Engkau bisa, termasuk engkau bisa minta pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupanmu, pemeliharaan Tuhan di dalam bisnismu,
Pemeliharaan Tuhan di dalam keharmonisan keluargamu. Pemeliharaan Tuhan apa? Di dalam sekolahmu. Pemeliharaan Tuhan di dalam apa? Usaha, pekerjaanmu. Engkau akan melihat pemeliharaan Tuhan yang nyata, dan itu janji Tuhan. Karena itu ditulis di dalam Alkitab. Tetapi mari saudara-saudara, kita lihat ada kuncinya bagaimana kita mendapatkan semuanya itu. Yaitu apa saudara? Bahwa kita semua harus jadi orang benar terlebih dahulu. Mazmur 37 ayat 25 mengatakan seperti itu. Ya saudara-saudara, siapa yang harus menjadi orang yang benar? Kita semua. Kita harus jadi benar di hadapan Allah dulu, barusan kita bisa menerima pemeliharaan Tuhan yang nyata. Dikatakan kalau kita bisa dapatkan dari ayat 25 ini, ya saudara-saudara, bahwa orang benar ada pembelaan Tuhan juga di tiap hari. Kalau saudara lihat di ayat 26 selanjutnya, saudara bisa lihat tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Ini adalah berkat-berkat yang luar biasa saudara. Artinya apa? Orang benar itu setiap hari ada pembelaan Tuhan, dan orang benar ada pemeliharaan Tuhan setiap hari. Dikatakan anak cucunya pun, ya saudara-saudara, yang seisi keluarganya tidak meminta-minta lagi terhadap orang lain. Tuhan sendiri yang mencukupkan. Melalui siapa? Melalui kita yang dibenarkan oleh Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, pemeliharaan Tuhan itu ya adalah semua mungkin melalui kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan. Ya, mungkin kita membutuhkan kasih di dalam keluarga. Kita membutuhkan mungkin finansial di dalam keluarga kita. Kita membutuhkan masa depan yang cerah buat anak-anak kita. Ada pemeliharaan Tuhan. Dan dikatakan juga ada pembelaan Tuhan. Kita dibela apa sih sama Tuhan? Kita mungkin sebuah individu atau mungkin sebuah keluarga menghadapi masalah, permasalahan, persoalan, kesulitan. Masalah apa yang saudara alami di hari ini? Ada pembelaan Tuhan di dalam kehidupanmu. Bahkan bukan engkau saja yang akan dibela Tuhan, tetapi siapa? Suamimu, istrimu, siapa lagi? Anak-anakmu, siapa lagi? Orang tuamu. Loh, ini Alkitab yang bilang loh saudara, akan dibela Tuhan asalkan engkau menjadi benar di hadapan Tuhan. Dan kebenaran Tuhan itu yang melalui kehidupan kita, berkat-berkat dan tingkap-tingkap langitnya akan terbuka melalui kita, dan itu akan meluap melalui orang-orang yang ada di sekitar kita, akan meluap menuju orang-orang yang ada di sekitar kita, yaitu siapa? Keluarga terdekat kita. Ini logikanya yang Tuhan berikan di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-25. Tetapi marilah pada pagi hari ini, bukan berkat-berkat yang akan saya tawarkan kepada saudara, bukan. Karena apa? Saya punya tujuan di dalam setiap kali saya mewartakan Injil Kristus adalah apa? Kedewasaan iman. Saya tidak pernah mau iming-imingi saudara semua jemaat yang ada di tempat ini adalah apa? Selalu candy, selalu permen yang manis, permen yang indah, saudara-saudara. Tetapi saudara tidak bisa meraihnya. Saudara cuma bisa ngimpi-ngimpi. Tetapi tujuan saya untuk memberitakan firman adalah apa? Supaya saudara dapat menikmati semua berkat Tuhan itu. Dan saudara harus tahu bagaimana cara meraihnya. Saudara-saudara, oleh karena itu di pagi hari ini, melalui firman Tuhan ini, ada jalan, kunci bagaimana saudara bisa meraih berkat Tuhan itu, yaitu apa? Mari jadi orang-orang yang benar di hadapan Allah. Artinya apa? Orang yang benar di hadapan Allah, yaitu apa? Orang yang berkenan di hadapan Allah. Kalau kita bicara tentang, ya saudara, berkat mungkin terlalu banyak. Berkat-berkat yang akan kita terima, mungkin berkat-berkat apa yang saudara inginkan di dalam kehidupan saudara. Tetapi ada satu kuncinya saya ucapkan, dan saya harapkan sekali lagi buat saudara mengerti, yaitu menjadi orang benar. Dan pada pagi hari ini pertanyaannya saudara, pertanyaannya buat saudara, apa sih itu orang benar? Ya, apa itu orang benar? Ya saudara, kita mungkin juga bisa sering mendengar
orang benar itu di dalam konteksnya di Yakobus 5 saudara-saudara ya, bahwa doa orang-orang benar besar kuasanya. Benar saudara, bukan doanya yang Tuhan harapkan sehingga kuasanya menjadi besar, bukan. Tetapi yang mendoakan itu, pendoa itu jadi orang benar dulu, baru besar kuasanya. Ini konteks lain saudara-saudara. Tetapi saya bawa di sini bahwa apa saudara-saudara? Bahwa Tuhan sebenarnya memperhatikan siapa kita, memperhatikan hati kita, memperhatikan anak-anaknya. Supaya apa? Jadi orang benar. Sehingga tingkap-tingkap langit berkat Tuhan dicurahkan, dan pada waktu engkau berdoa juga punya kuasa. Artinya di dalam kehidupan orang benar terluap, memancar kasih dan kuasa Tuhan. Di dalam orang benar meluap berkat-berkat Tuhan yang dapat diterima, yang dapat dicicipi, yang dapat dirasakan oleh orang-orang sekitar kita. Amin. Siap jadi orang benar saudara? Atau engkau saat ini sudah menjadi orang benar? Tetaplah jadi orang benar di hadapan Allah. Saudara-saudara, kita beralih. Kalau kita berbicara tentang orang benar, siapa orang benar itu saudara-saudara? Siapa orang benar itu? Bahkan di dalam Roma 3 ayat 10 dikatakan apa saudara? Tidak ada yang benar di dalam dunia ini. Benar? Roma 3 ayat 10. Yuk kita lihat yuk. Bukan saya saja, bukan saya yang mengatakan ini. Roma 3 ayat yang ke-10. Roma 3 ayat yang 10. Roma 3 ayat yang ke-10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Nah, kalau kita bisa membaca ayat sampai sini, saudara, jangan jadi bingung. Loh, itu tadi Alkitab berkata bahwa harus jadi orang benar, tetapi Alkitab yang lain mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada orang benar, seorang pun tidak. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya ingin berkata kepada saudara, Tuhan berkata tidak ada orang yang benar, seorang pun tidak. Itu jadi final sampai peristiwa Yesus disalib dan Yesus bangkit di hari ketiga. Dan setiap orang yang mengaku dan percaya dengan iman bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat, maka itu jadi final. Ada ternyata orang yang benar setelah penyaliban Yesus di atas kayu, dan dia bangkit di hari ketiga. Yaitu siapa? Yuk, Roma 3 ayat 21. Ini konteks dekatnya. Roma 3 ayat 21 mengatakan, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Saudara, ternyata orang-orang yang benar itu adalah orang yang punya iman, percaya kepada Yesus, dan dia diperdamaikan dengan Allah. Kita buka di dalam Galatia 5 ayat 16. Semua saudara yang terkasih, Galatia Galatia 2 ayat yang ke-16. Saya ingat ini, ayo kita baca.
Saya bacakan buat saudara. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman, apa saudara? Dalam iman Kristus Yesus. Ya saudara, hanya iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Saudara yang terkasih, kita sudah mengerti dengan ayat-ayat yang kita baca. Tadinya tidak ada orang yang benar di dalam dunia ini, nggak ada ya, nggak ada, siapapun tidak ada yang benar. Tetapi karena iman kita, Yesus sudah disalib untuk dosa kita semua dan Dia dibangkit hari ketiga. Dan akhirnya apa? Kita percaya dengan iman kita, bahwa Yesus adalah juru selamat dan kita mengaku dosa kita dan kita ada pertobatan, di dalamnya ada kehidupan yang baru. Disitulah ternyata ada orang yang benar, dalam kurung dibenarkan. Artinya apa? Kita benar karena dibenarkan oleh salib Kristus. Kita semua orang-orang percaya. Kita adalah orang-orang yang benar, yang sudah dibenarkan karena apa? Pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dengan iman percaya kita dibenarkan. Jadi saudara-saudara, pertanyaan tadi, siapa orang yang benar itu saudara-saudara? Siapa orang benar? Kita semua. Amin. Kita semua. Saudara-saudara, tetapi ya saudara-saudara, tadi dikatakan bahwa apa? Orang-orang yang benar itu ada pengakuan terhadap Tuhan Yesus Kristus. Kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan kita ada pertobatan di dalamnya, dan artinya juga kita mempunyai kehidupan yang baru. Manusia kita yang tadinya kita punya tabiat dosa, tetapi diganti dengan manusia baru. Itulah orang yang benar di hadapan Tuhan. Kita tidak suka berbuat dosa lagi. Kita hidup lahir itu sudah naturnya natur dosa. Ya saudara, punya tabiat dosa, selalu melakukan dosa. Saudara, di dalam pikiran kita selalu pengennya berbuat dosa. Kita itu dulu bukan orang benar, saudara. Pada pagi hari ini saya ingin bertanya kepada jemaat semua. Ada yang masih suka berbuat dosa? Ada yang masih suka berbuat dosa? Contoh, di dalam otak kita selalu punya apa? Pikiran kriminal, saudara-saudara. Pengennya apa? Sedikit-sedikit pengennya nyolong, sedikit-sedikit pengennya fitnah, ya sedikit-sedikit pengennya apa? Ngegosip, sedikit-sedikit apa? Kita maunya berantem, sedikit-sedikit maunya berselisih, sedikit-sedikit maunya marah-marah, sedikit-sedikit bahkan ada orang yang sedikit-sedikit pengennya selingkuh. Ya, ini buat orang-orang pria ini, ya, yang sudah beristri, yang sudah menikah ini. Bukan hanya orang pria tapi wanita juga. Ya saudara-saudara, tabiat ini hanya contoh saudara-saudara, tetapi tabiat dosa itu muncul dan muncul setiap hari. Berarti apa saudara? Saudara belum menjadi orang benar. Karena esensi dari orang benar adalah dia mengaku dengan mulutnya, di dalam hatinya punya iman percaya kepada Tuhan bahwa Yesus Tuhan untuk selamat, dan kehidupan sehari-harinya ada pertobatan dan kehidupan yang baru. Itulah orang yang benar. Pada pagi hari ini mungkin saudara-saudara di dalam hati saudara, Tuhan, saya masih di dalam pikiran saya ada tabiat dosa yang pengen setiap saat saya berbuat dosa. Pada pagi hari ini Tuhan tahu hati saudara. Tuhan tahu segala hati dan pikiran saudara. Oleh karena itu waktunya kapan? Yaitu waktunya sekarang. Engkau minta ampun kepada Tuhan. Supaya apa saudara? Pemeliharaan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan saudara. Pemeliharaan Tuhan terjadi dalam kehidupan keluarga saudara. Pemeliharaan Tuhan itu terjadi dalam bisnis saudara. Pemeliharaan Tuhan itu terjadi di dalam tubuh saudara yang sakit-sakitan. Pemeliharaan Tuhan itu terjadi di dalam setiap apapun yang menjadi masa depanmu, sekolah, karir, semua terjadi dalam kehidupan saudara.
Oleh karena itu mari sadarlah di pagi hari ini, engkau harus berusaha. Minta kepada Roh Kudus pada pagi hari ini, berkomitmen, Tuhan, jadikan aku orang yang berkenan kepadamu. Mampukan aku mempunyai tabiat ilahi yang datangnya dari Roh Kudus. Minta Roh Kudus pagi hari ini untuk membimbing saudara. Minta kehidupan yang baru itu terjadi di dalam kehidupan saudara. Revolusi rohani terjadi dalam hidup, jiwa dan roh saudara. Begitu engkau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, marilah beralih ke kehidupan yang baru. Pertobatan yang sungguh adalah membuktikan bahwa engkau benar di hadapan Tuhan. Selama engkau tidak tidak memiliki pertobatan yang sungguh dan kehidupan yang baru, engkau tidak akan dikatakan orang benar, saudara. Puji nama Tuhan. Oleh karena itu Tuhan mengatakan bahwa setelah engkau menerima keselamatan, mari kerjakan keselamatan itu di dalam kehidupan saudara. Keselamatan itu gratis buat kita semua. Tetapi keselamatan itu meskipun gratis tidak murahan. Karena keselamatan itu engkau dibayar sangat mahal, engkau dibeli lunas. Oleh karena itu hidupmu bukannya engkau lagi, tetapi hanya Yesus Kristus yang hidup di dalam engkau. Artinya apa? Tuhan sudah membeli kehidupanmu dengan apa? Kehidupan yang baru. Tinggal bagaimana engkau mau atau tidak tinggal di dalam kehidupan yang baru itu. Kalau engkau mau, tinggalkan semuanya itu, engkau akan disebut orang yang benar di hadapan Allah. Dan Mazmur tadi ya saudara, bahwa pemeliharaan Tuhan itu, engkau dipelihara, engkau beserta keluargamu, engkau dipelihara beserta anak-anakmu, engkau dipelihara beserta istrimu, engkau dipelihara beserta anakmu, engkau suamimu, engkau dipelihara beserta dengan orang tuamu. Semuanya itu terjadi dalam kehidupan saudara. Kalau selama ini saudara tidak merasakan pemeliharaan Tuhan yang ajaib itu dalam kehidupan saudara, mari pagi hari ini kita evaluasi kehidupan kita. Mungkin ada masih tabiat-tabiat dosa yang masih melekat, yang belum bisa kita hilangkan di dalam kehidupan kita. Kita belum mempunyai kehidupan yang baru, pertobatan yang sungguh, sehingga engkau tidak dibenarkan di hadapan Allah. Mari pagi hari ini tunduk, berlutut di bawah kaki Yesus. Tuhan, ampuni saya mau jadi orang benar, sehingga pemeliharaan Tuhan, pembelaan Tuhan itu jadi buat kehidupan saya di pagi hari ini. Seluruh kehidupan saya aku serahkan di hadapan-Mu Tuhan. Aku ingin punya kehidupan yang baru. Aku tidak akan menginjak kehidupan lamaku kembali, tetapi aku mau hidup seturut kehendak-Mu saja Tuhan. Dan aku tidak mau berbuat dosa lagi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, biarlah pagi hari ini menjadi renungan buat kehidupan saudara. Ada pemeliharaan Tuhan dan pembelaan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan saudara. Tapi engkau harus bertindak saat ini. Tuhan menunggu. Roh Kudus saat ini menunggu respon saudara. Ada rencana-rencana besar, berkat-berkat yang besar, tingkap-tingkap langit akan siap dibukakan untuk saudara. Tetapi Roh Kudus menunggu respon saudara. Apakah kehidupan saudara diserahkan kepada Tuhan dan engkau melangkah menjadi orang benar dulu atau tidak? Semua terserah kepada semua, Anda semua jemaat firman datang ini, terserah di dalam kehidupan saudara. Apa yang engkau akan responkan di hadapan Tuhan menentukan apa yang berkat engkau akan terima di dalam kehidupan saudara. Kunci pemeliharaan dan pembelaan Tuhan ada di tangan saudara sekarang. Apakah kunci itu akan engkau gunakan membuka berkat itu atau tidak, tergantung saudara pada pagi hari ini. Tuhan menunggu respon saudara di pagi hari ini. Dan saya yakin dan percaya, dan saya selalu berdoa buat semua jemaat Tuhan. Tuhan, biarkan jemaat Tuhan mengambil respon
yaitu menyerahkan hidup mereka, kehidupan lama mereka. Tetapi mereka Tuhan punya komitmen, punya kehidupan yang baru. Mereka meninggalkan dosa-dosa mereka. Mereka punya komitmen dan mereka merasakan bahwa hidup mereka sudah dibeli oleh kehidupan. Yesus mati di atas kayu salib, lunas dibayar, biar jemaat semua merasakannya. Dan jemaat merasakan bahwa hidupnya bukan hidup mereka lagi, tetapi Tuhan yang memiliki kehidupan mereka. Saya selalu berdoa untuk jemaat supaya tingkap-tingkap langit, pemeliharaan Tuhan dan pembelaan Tuhan terjadi di dalam kehidupan jemaat. Firman Tuhan tidak saya panjangkan di pagi hari ini, tapi saya berharap bahwa melalui firman Tuhan di hari ini membuka kunci kehidupan saudara yang selama ini mungkin saudara tenggelam di dalam masalah persoalan, jatuh bangun di dalam dosa-dosamu, dan engkau tidak melihat Tuhan lagi di dalam kehidupanmu. Penyertaan Tuhan dan pembelaan Tuhan tidak engkau lihat lagi. Hari ini saatnya engkau bertobat, dan Tuhan akan memberikan pembelaan dan pemeliharaan yang ajaib buat kehidupan saudara semua. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua, dan kita akan berdoa. Dan saya berdoa untuk semua jemaat untuk dapat menerima berkat ini. Bapa kami yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa di sorga, Engkau mengetahui keadaan kami di pagi hari ini, hati kami, kehidupan kami, dan Engkau melalui firman-Mu Tuhan menyadarkan kami, memberi pencerahan kepada kami Tuhan, bahwa sebenarnya Engkau mengasihi kami, Engkau sudah siap memberikan berkat-berkat-Mu, tingkap-tingkap langit itu dibukakan untuk kami. Berkat-berkat, oh Tuhan, penyertaan, berkat-berkat pembelaan buat kehidupan kami sudah Engkau siapkan. Dan pada pagi hari ini kami ingin bertindak Tuhan, ingin berkomitmen di hadapan-Mu. Jadikan kami orang yang benar. Kami sadar selama ini kami sendiri yang membuat hidup kami tidak benar di hadapan-Mu. Kami masih melihat kehidupan lama kami masih ingin mencicipi, bahkan kami masih terjun, di antara kami masih terjun di dalam lumpur dosa lagi. Tuhan ampuni kami, Tuhan ampuni kami. Kami ingin hidup seturut dengan rencana kehendak-Mu. Karena kami tahu Tuhan, hidup kami bukannya kami lagi, tetapi hanya Engkau yang dimuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah semua jemaat dapat merasakan berkat firman Tuhan ini. Jadikan hati mereka menjadi tanah yang subur untuk firman-Mu. Dan firman itu dapat terrefleksi, bertumbuh, berakar, dan akhirnya berbuah untuk kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati semua jemaat GBDI Parakletos Purwokerto di dalam setiap apapun yang mereka kerjakan. Biarlah mereka tetap berada di jalan kebenaran Tuhan, dan mereka akan mengerjakan keselamatan dengan penuh kekuatan daripada Roh Kudus. Roh Kudus bekerja terus di tengah-tengah kami, bekerja di tengah-tengah hati kehidupan jemaat GBDI Parakletos Purwokerto. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah terima dengan ucapan syukur semua firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita sampai di akhir dari kebaktian ibadah kita di pagi hari ini. Ibadah yang penuh kuasa dan mencurahkan kasih dan kuasanya untuk kita semua. Dan saya percaya bahwa ibadah hari ini adalah ibadah yang memberi berkat buat jemaat semua. Puji nama Tuhan saudara, meskipun kita melalui online, tapi saya percaya bahwa kasih dan kuasanya dicurahkan ke setiap Anda di rumah masing-masing. Dan kami akan melihat bahwa saudara akan menjadi pemenang di dalam kehidupan saudara hari demi hari. Karena besar sekali anugerahnya, dan anugerahnya itu membuat Anda semua jemaat GBDI Parakletos Purwokerto menjadi pemenang-pemenang di dalam kehidupan. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Bagi saudara yang di rumah yang sedang duduk, mari kita bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Kita angkat pujian sebab anugerah-Mu.
Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang tak samakanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Katakan, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Haleluya, amin. Berlimpah kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami di hari ini. Haleluya. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya, besar anugerah. Benar Tuhan, anugerah-Mu tak terhingga, tak terhitung buat kehidupan kami di pagi hari ini. Kasih-Mu luar biasa buat kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Katakan, besar. Yesus, di pagi hari ini, di akhir dari ibadah kami Tuhan, kami rasakan anugerah dan kasih-Mu melanda kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya setiap firman Tuhan yang sudah ditaburkan tidak akan berlalu dengan sia-sia. Apa yang ditabur di dalam kerajaan Allah akan dituai oleh jemaat-Mu semua Tuhan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi, besar anugerah. Inilah ucapan syukur yang kami naikkan di hadapan hadirat-Mu di pagi hari ini Tuhan. Karena kami rasakan melimpah anugerah-Mu dan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Katakan, semakin hari semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Katakan sekali lagi, semakin hari semakin hari semakin